Hanya dalam waktu 4 hari, sejak Sabtu 28 Februari 2026, peta kekuatan di Timur Tengah berubah drastis. Serangan terkoordinasi yang dilakukan Iran sejak Sabtu dilaporkan telah melumpuhkan mata dan telinga militer Amerika Serikat. Tak cuma serangan balasan biasa, analisis terbaru dari citra satelit yang terverifikasi oleh New York Times mengungkap 7 situs militer utama AS di kawasan Teluk mengalami kerusakan parah pada sistem komunikasi rahasia mereka. Iran tentu tak lepas dari serangan, tapi balasan Teheran membuat Amerika kehilangan sesuatu yang mereka bangun sejak puluhan tahun lalu dengan nominal kerugian yang tak sedikit pula. Mana saja pangkalan militer yang membuat Amerika buta dan tuli, dan kenapa bisa demikian? Mari kita bahas satu per satu. Analisis New York Times menunjukkan Iran tidak asal menembak ketika meluncurkan rudal dan drone. Mereka secara spesifik menargetkan infrastruktur komunikasi militer AS yang sangat rahasia, meliputi antena parabola, mekanisme pelacak rudal balistik, hingga redom kubah pelindung peralatan sensitif untuk komunikasi jarak jauh. Para ahli militer menyebut strategi ini merupakan upaya Teheran untuk mengganggu kemampuan AS dalam berkoordinasi dan berkomunikasi secara real-time. Tanpa sistem-sistem tersebut, koordinasi antar pangkalan di kawasan menjadi buta. Strategi ini bukan kali pertama digunakan oleh militer Iran. Dalam serangan Midnight Hammer Juni 2025 lalu, IRGC pernah mencoba menyerang kapasitas komunikasi AS di Qatar. Kemudian, pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, mereka akhirnya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih merusak di 5 negara sekaligus, yakni Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dunia melihat perubahan peta kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jurnalis investigasi Sulaiman Ahmed pada Selasa 4 Maret 2026 merilis data mengejutkan yang mengguncang jagat maya. Dalam unggahannya di media sosial X, ia merinci kehancuran total di titik-titik paling rahasia milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Informasi dari Sulaiman ini bukan sekadar rumor. Investigasi mendalam dari New York Times melalui citra satelit dan video terverifikasi turut mengonfirmasi kebenaran serangan ini. Seperti yang sudah dijelaskan, ada sekitar 7 pangkalan Amerika di Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk atau Gulf Cooperation Council yang hancur. Kita mulai dari Bahrain, Pusat Koordinasi Angkatan Laut AS di Teluk. Video yang terverifikasi oleh New York Times menunjukkan drone serang Iran menghantam redom tepat di markas Armada kelima. Menurut detail dari Sulaiman Ahmed, serangan ini menghancurkan 2 unit radar AN/GSC-52B, terminal komunikasi satelit yang memfasilitasi komunikasi berkapasitas tinggi secara real-time. Dengan hancurnya 2 unit ini, kemampuan koordinasi armada laut AS di kawasan tersebut mengalami gangguan fatal. Beralih ke pangkalan Al-Udeid di Qatar, citra satelit menunjukkan kehancuran pada area antena parabola. Sulaiman merinci 1 unit radar peringatan dini AN/FPS-132, penjaga yang mendeteksi ancaman rudal dari jarak jauh, menjadi korban serangan Teheran. Kerusakan serupa juga terdeteksi di pangkalan Muwafaq Salti, Yordania. Laporan menyebutkan, 1 radar AN/TPY-2 THAAD berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Kuwait menjadi wilayah dengan kerusakan infrastruktur terbanyak. Di Kem Arif Jan, satelit menangkap setidaknya 3 redom yang hancur total. Namun titik terparah ada di pangkalan udara Ali Al-Salem, di mana Sulaiman menyebut lebih dari 8 struktur komunikasi satelit rata dengan tanah. Area ini dihantam bertubi-tubi sejak hari Minggu hingga Selasa, sehingga memastikan aset komunikasi satelit AS di sana tidak lagi bisa beroperasi. Di Arab Saudi, pangkalan udara Pangeran Sultan menjadi target rudal dan drone IRGC. Kepulan asap sepanjang 1 mil terlihat jelas di satelit.
Sulaiman Ahmed mengindikasikan kemungkinan situs radar AN/TPY-2 di Pangkalan ini turut terkena hantaman mengingat bangunan yang hancur berada di area terisolasi khusus komunikasi. Pola yang sama juga terjadi di Uni Emirat Arab. Di instalasi militer luar Al-Ruwais, satu unit radar AN/TPY-2 THAAD yang bertugas mencegat rudal balistik dilaporkan rusak. Sementara di Pangkalan Al-Dhafra, area yang berisi jajaran antena dan parabola hancur lebur setelah dihantam serangan beruntun selama 2 hari. Pukulan telak ini tampaknya sengaja dilakukan Iran untuk membutakan sistem pertahanan udara AS sebelum serangan lebih lanjut dilakukan. Namun meski citra satelit menunjukkan perubahan, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM memilih untuk tutup mulut dan menolak berkomentar saat dikonfirmasi. Iran hanya membutuhkan waktu 4 hari untuk menyerang fisik bahkan memutus saraf komunikasi militer AS. Dengan hancurnya radar THAAD, komunikasi satelit hingga radar peringatan dini, AS tengah berada dalam posisi paling rentan. Kini dominasi udara dan komunikasi AS di Timur Tengah berada di ujung tanduk. Apakah ini menjadi awal perang besar atau pukulan mundur bagi pengaruh AS di kawasan? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.